Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 2, judul renungan kita hari ini adalah Mencari Keabadian. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, di manakah Anda akan melewatkan kekekalan? Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Setidaknya ada selusin multijutawan yang telah mewariskan uang bagi diri mereka sendiri karena mereka ingin dihidupkan kembali setelah mati.
Para pencari keabadian ini telah berencana untuk dibekukan secara kriogenik, dengan suhu sangat rendah, setelah mereka mati. Demikian menurut laporan The Wall Street Journal, mereka pun telah menaruh harta kekayaan mereka dalam dana kebangkitan pribadi, yang mereka percayai akan kembali menjadi milik mereka saat para ilmuwan menghidupkan mereka di masa depan. Walaupun demikian, meski penghidupan kembali itu memungkinkan, mencari hidup yang kekal di luar Dia yang abadi adalah seperti mengejar mimpi yang sukar ditangkap. Paulus menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber keabadian, karakter dan tindakan-tindakannya kekal. Akan tetapi, bagi umat manusia, kematian itu universal, tidak terhindarkan, dan pada akhirnya membawa kepada penghakiman. Ini semua merupakan akibat dari dosa kita, yang hanya dapat dilawan oleh penebusan melalui Yesus Kristus. Melalui kebangkitannya, Yesus telah mematahkan kuasa maut dan menunjukkan kepada umat manusia jalan menuju keabadian. Dalam menanggapi kematian, kita tidak perlu mengawetkan tubuh fisik kita secara kriogenik, melainkan bersiap sedia menyongsong kematian kita dengan menerima karunia hidup kekal di dalam Yesus. Untuk direnungkan lebih lanjut, sekarang juga Anda dapat memastikan bahwa Anda mendapat hidup kekal. Kuilah bahwa Anda berdosa dan bahwa Yesus mati untuk menggantikan Anda agar Anda diampuni dan mendapat hidup kekal. Tempat kediaman, 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, "Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Dalam nas hari ini, Paulus menjelaskan soal tempat kediaman kita. Menurutnya, terdapat 2 jenis tempat kediaman, yakni, pertama, kediaman yang ada di bumi dan kedua, tempat kediaman yang disediakan Tuhan di surga. Ia berkata bahwa jika kemah tempat tinggalnya di bumi dibongkar, maka ia akan mendapat kemah tempat tinggal yang lain, yaitu yang lebih baik karena berada di surga. Artinya, tempat kediaman yang ada di bumi, baik itu rumah dan tubuh kita sendiri, sifatnya sementara, bisa saja dibongkar dan atau mati. Tetapi tempat kediaman yang ada di surga sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Bagi Paulus, berbicara tentang tempat kediaman itu sangat penting. Menurutnya, manusia yang memiliki tubuh jasmani ibarat sebuah kemah tempat tinggal di bumi. Istilah kemah di bumi menunjuk kepada tubuh orang percaya di bumi atau kehidupan orang percaya di bumi. Dan saat kemah tersebut dibongkar, berarti tubuh jasmani akan hilang atau mati. Maka tubuh jasmani ini akan digantikan dengan tubuh rohani, yaitu kemah sorgawi yang bersifat kekal. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang Paulus ingin jelaskan tentang tempat kediaman ini? Ada beberapa hal penting yang hendak dijelaskan Paulus tentang tempat kediaman ini, yakni: pertama, tempat kediaman di bumi. Tempat kediaman di bumi adalah tubuh manusia di saat masih hidup. Di masa ini manusia punya banyak masalah, sering mengeluh dan penuh kesesakan. Paulus mengibaratkan bahwa di bumi ini kita hidup penuh dengan tantangan sehingga sering jatuh dalam perbuatan dosa. Tempat kediaman di bumi atau kemah di bumi berbicara tentang kehidupan orang percaya sebagai manusia lama. Manusia lama dalam Efesus 4 ayat 22 adalah mereka yang hidupnya masih disesatkan oleh nafsu pribadinya. Hanya menjalankan kehidupan seperti yang diinginkan saja walaupun sudah menjadi orang percaya. Sehubungan dengan hal tersebut,
Paulus meminta agar terjadi perubahan dalam hidup orang percaya dengan meninggalkan kebiasaan lama dan menjadi manusia baru. Kedua, tempat kediaman di surga. Tempat inilah yang dirindukan semua orang percaya, karena tempat ini tidak ada kesesakan dan tidak ada tekanan hidup. Dalam kehidupan ini, orang percaya dapat hidup dekat dengan Tuhan. Tempat kediaman di surga berbicara tentang hidup baru. Menurut Paulus, setiap orang percaya harus meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 9, Paulus memberi nasihat agar setiap orang percaya jangan saling mendustai satu dengan yang lain, sehingga harus menanggalkan manusia lama serta kelakuannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketiga, ada perbedaan antara tempat kediaman di bumi dan di surga. Banyak orang Kristen ingin mendiami tempat kediaman di surga namun tidak mau menanggalkan kemah yang di bumi. Dan pada akhirnya setiap orang percaya akan dihakimi di pengadilan Kristus, agar mendapatkan segala yang patut diterimanya. Paulus mengingatkan kepada orang Kristen di Korintus agar mau berubah kelakuannya, agar bisa berkenan kepada Tuhan. Manusia lama akan membuat kita merasa sengsara dan banyak masalah menghimpit. Sedangkan manusia baru adalah manusia dalam Kristus yang sudah diperbaharui hidupnya. Manusia baru akan membuat kita menjadi bahagia dan damai selama-lamanya. Paulus ingin menyampaikan kepada semua orang percaya di Korintus bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan karena mendapatkan kemah tempat tinggal yang kekal tanpa ada kesulitan dan kesesakan hidup. Karena itu, persiapkanlah tempat kediaman abadimu di surga, yang akan menjadi tempat perhentian dalam kekekalan. Di dalam Dia kita dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Segala usaha pembenaran diri manusia selalu gagal. Manusia yang berdosa tidak akan bisa berdamai dengan Allah yang Maha Kudus. Perdamaian manusia berdosa hanya terjadi melalui Yesus. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa menggantikan manusia yang berdosa agar manusia yang berdosa itu menjadi kudus dan suci. Dengan kekudusan manusia oleh Yesus itulah membuat manusia bisa bertemu dan berdamai dengan Allah. Pernyataan, di dalam Dia kita dibenarkan, dapat kita temukan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 yang merupakan sebuah konklusi yang menakjubkan dari seorang Rasul Paulus. Ia menyatakan bahwa Yesus yang tak berdosa sama sekali dalam totalitasnya, telah dibuat oleh Allah menjadi dosa. Tetapi ketakjuban itu tak sampai di situ saja. Karena Paulus menunjukkan apakah tujuan Allah membuatnya menjadi dosa karena kita, yaitu supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah satu-satunya manusia yang dijadikan berdosa untuk menghasilkan pembenaran bagi kita dalam sebuah cara yang menunjukkan bahwa sekalipun ia telah dibuatnya berdosa, sama sekali tak menjadikan Yesus adalah taklukan dosa, tetapi seorang penakluk dan pembebas manusia dari kuasa dosa, yang dalam bahasa Paulus, dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Wujud bahwa memang benar Yesus telah dibuat Allah menjadi dosa, sungguh begitu vulgar, dan pasti siapapun akan sulit untuk tidak mengatakan bahwa Dia adalah manusia berdosa, jika tidak mengapa Allah membiarkannya dalam sengsara dan salib.
Mari kita perhatikan rentet catatan Alkitab berikut ini yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan gambaran besar pada bagaimana Yesus memasuki sebuah fase kehidupan sebagai seorang pesakitan atau terdakwa dengan dakwaan seorang manusia yang sangat bersalah dan sangat tercela, sekalipun ia terbukti secara publik sebagai manusia tanpa salah sama sekali. Rasul Paulus menyatakan kebenaran ini dalam sebuah ekspresi yang sangat jitu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, untuk menunjukkan kemahakudusan Yesus Sang Mesias dalam ia harus mengalami derita dan kematian itu. Bahwa dibuatnya menjadi dosa, merupakan cara Allah memperhitungkan dosa manusia yang seharusnya dimurkai pada Yesus dengan sebuah tujuan final dalam peristiwa kelam itu, agar dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saintemen atau pernyataan Rasul Paulus yang sukar itu, sejatinya, hanya bisa dijelaskan oleh bagian nubuat Nabi Yesaya berikut ini. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bagaimana mungkin ia berdosa tetapi juga menanggung banyak dosa dan berdoa bagi manusia berdosa? Penjelasan untuk ini hanya terjelaskan pada bagian nubuat ini. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itu sebabnya kini kita memahami mengapa Rasul Paulus ketika menuliskan tentang Yesus, ia menyatakannya begini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ini sukar untuk dipahami dan dimengerti sebagai kebenaran tentang Yesus Kristus. Ya, memang benar. Itu sebabnya nubuat Yesaya ini dibuka dengan statement atau pernyataan yang berbunyi, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar?" Yesus Sang Mesias dalam catatan Injil Yohanes menyampaikan peristiwa kematian dengan segenap kesengsaraannya sebagai sebuah hal yang bernilai mulia baik pada dirinya sendiri dan peristiwa itu sendiri. Tentu saja ia memahami kedukaan para muridnya dan kegetiran peristiwa itu sendiri. Namun dalam semua itu ia menunjukkan bahwa ia memang datang untuk itu sebagai sebuah penggenapan kehendak Bapa yang akan menghasilkan berita gembira bagi dunia. Realita di balik statement Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, sangat besar. Bukan saja membawa dampak pada jiwa-jiwa manusia yang dijamah oleh kebenaran ini, tetapi memberikan revolusi jiwa dari condong kepada perbudakan dunia kepada jiwa yang mengenal kebenaran yang membebaskannya untuk berdiri menyatakan kebenaran itu melalui aktualisasi dirinya sehari-hari dan berani hidup demi kebenaran sekalipun itu bisa berarti kehilangan seluruh dunia ini dan bahkan nyawa ini karena Yesus Kristus dan kebenarannya. Dan Yesus adalah manusia pertama bagi kita yang menunjukkan dirinya sebagai pengenap pada segenap totalitas perkataannya, yang dijalaninya sebagai manusia yang telah diperhitungkan di antara pemberontak-pemberontak untuk menanggung dosa banyak orang dan berdoa bagi para pemberontak-pemberontak itu. Ia menyerahkan tubuhnya untuk mengalami bentuk terburuk kerusakan jiwa manusia yang diperbudak dosa. Perwujudannya secara sempurna terpatri pada sekujur tubuh dan jiwanya yang benar tanpa salah, tanpa cemar, tanpa dosa ia mati sebagai manusia dan sekaligus sebagai anak Allah. Pilatus berkata, "Lihatlah manusia itu." Sementara orang-orang Yahudi menghukumnya karena perkataan Yesus tentang dirinya sendiri adalah anak Allah yang membuat Pilatus mengalami ketakutan yang tak pernah dialaminya sebagai manusia berkuasa untuk menentukan kematian atau tidak pada diri Yesus saat itu. Karena itu,
Kita patut berterima kasih kepada Yesus atas kerelaannya menjadi berdosa menggantikan kita agar kita bisa berdamai dengan Allah. Apakah artinya bahwa seorang Kristen adalah ciptaan baru? Ciptaan baru ini diulas di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kata "jadi" merujuk kepada ayat 14-16 di mana Paulus memberitahu bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi. Hidup kita sekarang bersifat rohani. Kematian kita adalah kematian hodrat berdosa kita yang telah disalib bersama Kristus. Ia telah dikuburkan bersamanya, dan sama seperti ia telah dibangkitkan oleh Allah Bapa, kita juga dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru, pribadi yang baru yang telah dibangkitkan. Itulah yang sedang dibahas Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai ciptaan baru. Demi memahami ciptaan baru ini, kita harus memahami faktanya pertama, yakni bahwa ialah ciptaan, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Yohanes 1 ayat 13 memberitahu bahwa kelahiran baru ini telah terjadi menurut kehendak Allah. Kita tidak diwariskan hodrat yang baru, dan kita juga tidak menciptakan diri kita yang baru. Dan Allah tidak sekedar membersihkan hodrat kita yang lama. Ia menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru dan unik. Ciptaan baru ini benar-benar baru, dihadirkan dari nol, sama seperti segenap alam semesta telah diciptakan oleh Allah secara ex nihilo, dari kekosongan. Hanya Sang Pencipta dapat melakukan hal itu. Kedua, yang lama sudah berlalu. Yang lama sedang merujuk kepada segala sesuatu di dalam hodrat lama kita, kesombongan, kesukaan berdosa, pengandalan upaya pribadi, dan opini-opini, kebiasaan, dan nafsu kita yang lawas. Semua hal yang dahulunya kita kasihi telah berlalu, terutama kasih akan diri sendiri dan pembenaran diri dan promosi diri sendiri. Ciptaan yang baru menatap kepada Kristus, bukan menatap diri sendiri. Semua hal yang lama telah mati, dengan disalibkan bersama kodrat yang lama kita. Dengan berlalunya yang lama, yang baru sudah datang. Hal-hal yang usang dan mati telah digantikan dengan hal-hal baru, yang penuh dengan kehidupan dan kemuliaan Allah. Jiwa yang baru lahir ini berkenan terhadap hal-hal ilahi dan membenci hal-hal duniawi serta berbau kedagingan. Tujuan, perasaan, keinginan, dan pengertian kita baru dan sangat berbeda. Kita melihat dunia melalui sudut pandang baru. Alkitab seakan-akan belum pernah kita baca, dan walaupun mungkin pernah kita baca, ada keindahan di dalamnya yang belum kita sadari sebelumnya, dan yang membuat kita heran mengapa kita tidak menyadarinya selama ini. Sepertinya alam di sekeliling kita telah berubah, dan kita seakan-akan hidup di dunia yang baru. Langit dan bumi penuh dengan hal-hal baru, dan semua hal sepertinya memuliakan Allah. Ada perasaan baru terhadap sesama manusia kita, kasih bagi keluarga dan kerabat kita, belas kasih yang belum pernah kita rasakan terhadap para musuh kita, dan kasih bagi semua umat manusia. Dosa yang dahulunya kita pertahankan, sekarang ingin kita buang selamanya. Kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lantas bagaimana dengan orang Kristen yang masih terus berdosa?
Ada perbedaan antara berdosa dan terus hidup dalam dosa. Tidak seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan tanpa dosa dalam kehidupan ini. Namun orang Kristen sejati sedang dikuduskan setiap hari, di mana dosanya semakin sedikit dan semakin ia benci ketika ia gagal. Benar, kita masih berdosa, namun secara tidak disengaja dan semakin jarang beriringan dengan bertambahnya dewasa rohani kita. Diri kita yang baru membenci dosa yang masih menempel. Perbedaannya ialah bahwa ciptaan baru sudah bukan budak bagi dosa, sebagaimana adanya dahulu. Sekarang, kita telah dibebaskan dari dosa dan dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Sekarang kita dikuatkan oleh dan bagi kebenaran. Sekarang kita mempunyai pilihan untuk membiarkan dosa berkuasa atau menganggap diri kita mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kita sekarang mempunyai kekuatan untuk memilih alternatif kedua. Ciptaan baru adalah hal yang luar biasa, yang dirancangkan dalam pikiran Allah dan diciptakan oleh kuasa-Nya dan bagi kemuliaan-Nya. Apa artinya kasih Kristus yang memaksa kita? 2 Korintus 5 ayat 14 mengatakan, sebab kasih Kristus mendorong kita, karena kita yakin bahwa satu orang telah mati untuk semua orang, dan karena itu semua orang telah mati. Dalam ayat ini, Paulus berbicara tentang motivasinya dalam pelayanan. Ada banyak jenis motivasi yang berbeda-beda, begitu pula kepribadiannya. Dan tentu saja, intensitas motivasi tersebut dapat berkisar dari yang ringan hingga yang obsesif. Seorang remaja mungkin mengasuh anak di akhir pekan karena dia termotivasi untuk menabung untuk membeli telepon baru. Pemimpin negara bebas mungkin rela mengorbankan nyawa ribuan tentara demi melindungi nyawa dan kebebasan orang-orang di wilayah kekuasaannya. Tanpa motivasi yang tepat, sangat sedikit kemajuan yang dapat dicapai dalam segala hal. Yesus berbicara tentang pentingnya motivasi ketika membandingkan orang upahan dan gembala. Orang sewaan akan memelihara hewan-hewan itu karena dia ingin mendapat bayaran. Tetapi begitu dia melihat bahaya, yaitu ketika serigala muncul, dia meninggalkan domba-dombanya untuk melindungi dirinya sendiri. Sebaliknya, sang gembala tidak hanya mengurus kawanannya, namun ia rela mempertaruhkan nyawanya demi menjaga keselamatan mereka. Ketika Rasul Paulus menulis, kasih Kristus mendorong kita, dia menggambarkan motivasi penuh kuasa dan penuh roh yang mendorong para pengikut Kristus untuk membagikan Injil dengan cara yang dapat membujuk orang untuk menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Ketika Paulus menjelaskan motivasi ini kepada jemaat Korintus, ia ingin agar mereka tidak merasa malu baik terhadap dirinya maupun pesan rekonsiliasi yang membawa kehidupan bagi mereka yang menganutnya. Paulus memahami kesia-siaan hidup tanpa Kristus dan sia-sia mengejar kebenaran melalui usaha diri sendiri. Meskipun orang-orang yang menerima pengabarannya sering memusuhi dia, dan bahkan menyebutnya gila, kasih Kristus memaksanya untuk tetap mengedepankan pesan pengharapan kepada mereka. Paulus tahu bahwa para pengkritiknya sangat haus akan makna, tujuan, dan arti penting dunia ini, seperti yang kita lihat saat ini. Kasih Kristus mendorong Paulus untuk membagikan Injil. Ungkapan kasih Kristus dapat diartikan dalam dua cara. Kasih Kristus kepada manusia, atau kasih para rasul kepada Kristus. Keduanya memberikan motivasi untuk membawa Injil ke negeri-negeri yang jauh dalam menghadapi pertentangan. Kasih Kristus yang besar sedemikian rupa, sehingga Kristus mati untuk semua manusia.
kasih Paulus kepada Kristus sedemikian rupa, sehingga ia rela mati terhadap diri sendiri. Kesaksian Paulus ini mendorong kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang memotivasi kita untuk membagikan kabar baik Yesus kepada orang lain? Apakah kita didorong oleh kasih dan kasih sayang yang tulus kepada Kristus? Oleh pandangan yang jelas akan kasih Kristus bagi mereka yang terhilang? Atau hanya karena rasa kewajiban? Apa yang memotivasi kita akan membuat perbedaan? Ketika kita memiliki motivasi kasih Kristus yang kuat dan didorong oleh roh ini, kita akan bersemangat melihat mereka yang terhilang berdamai dengan Allah. Kita pergi kepada mereka yang terhilang, daripada membiarkan mereka datang kepada kita. Kita rela menjadikan diri kita, hamba semua orang, untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Kita menjadi segala sesuatu bagi semua orang, supaya dengan segala cara, kita dapat menyelamatkan beberapa orang. Kasih Kristus mendorong kita untuk cukup mengasihi mereka yang terhilang, sehingga dapat membagikan kabar baik keselamatan kepada mereka. Diperdamaikan dengan Allah, 2 Korintus 5 ayat 18 berkata, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Diperdamaikan berarti persahabatan atau keharmonisan itu dipulihkan kembali. Ketika teman lama menyelesaikan perbedaan dan memulihkan hubungan mereka, pendamaian pun terwujud. Demikian halnya dengan manusia. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Allah menjadi tak terhampiri dan tak berkenan kepada manusia. Parahnya lagi, manusia tidak akan pernah mampu menyelesaikan dosanya, menyembunyikan perbuatan dosanya, dan membersihkan diri dari dosa. Perbuatan baik tidak akan pernah dapat membenarkan manusia di hadapan Allah. Manusia kehilangan jalannya untuk kembali kepada Allah. Seandainya manusia harus bergantung kepada dirinya sendiri, maka manusia tak akan pernah selamat. Manusia pasti binasa. Nas hari ini memberikan 3 hal penting terkait dengan bagaimana kita berdamai dengan Allah, yakni: pertama, berdamai dengan Allah hanya dapat dilakukan dengan perantaraan Kristus. Dunia seakan menawarkan banyak jalan untuk berdamai dengan Allah serta mengiming-imingi atau menjanjikan jalan menuju sorga dengan caranya masing-masing. Namun demikian tidak ada satupun yang dunia tawarkan yang sungguh-sungguh dapat menghantarkan kita ke sorga dan kembali dalam hubungan yang erat dengan Allah kecuali melalui Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menuliskan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Karenanya, jangan bimbang, jangan pikir panjang, percayalah dan tetapkan pilihan, keputusan serta kepercayaan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua, seberapapun besarnya dosa kita, Kristus bisa mendamaikan kita dengan Allah. Tanpa disadari, seringkali manusia merasakan dan mengalami seperti yang dialami oleh Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam bersembunyi dan berusaha untuk menghindar dari Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 8-10 disebutkan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk,
Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Demikian juga dengan kebanyakan orang, mereka merasa dosa mereka terlalu besar dan tidak layak untuk diampuni, tidak layak untuk menghadap Tuhan. Ini adalah salah satu manifestasi dari intimidasi dosa yang berupaya mempertahankan manusia dalam keadaan keberdosaannya. Jangan mau ditipu oleh dosa. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Seberapapun besarnya dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, kita hanya perlu bertobat, minta ampun atas segala dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketiga, kita harus memberi diri kita didamaikan dengan Allah. Untuk dapat didamaikan dengan Allah, kita harus memberi diri kita. Artinya, ada kesadaran dan penyerahan diri yang tulus dan sungguh-sungguh kepada Allah. Kita tidak bisa mengharapkan Kristus mendamaikan kita dengan Allah tanpa memberi diri kita. Memberi diri berarti merendahkan hati kita, melepaskan segala kesombongan, datang kepada Kristus dengan hancur hati dan pertobatan yang sungguh. Karena itu, mari kita berdamai dengan Allah, karena hanya mereka yang sudah berdamai dengan Allah yang dapat berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan musuhnya, dan berdamai dengan lingkungan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.